Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mansur Talas. Hari ini kita akan membahas pengaruh dari anakan talas yang kedua. Artinya anakan talas ini kan dua termin ya teman-teman. Jadi ketika usia 3 bulan 4 bulan kita bersihkan semuanya dan akan muncul lagi anakan. Nah, anakan yang kedua ini bagaimana pengaruh ke umbi dan apakah bahaya atau tidak? Ikuti terus video saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Inilah teman-teman anakan yang kedua dari talas pertama setelah dulu kita ambil sampai bersih dan sekarang sudah usia antara 5 bulan mau ke 6 bulan. Ini tumbuh lagi anakan seperti ini teman-teman. Tetapi anakan yang kedua ini tidak sebahaya anakan yang pertama. Jadi talas ini sudah kita uruk setinggi mungkin, anakan tumbuh ini tidak mengganggu seperti halnya mengganggu anakan yang pertama. Karena anakan yang kedua ini dia sudah nempel di umbi yang di bagian atas ya. Kalau misalkan anakan yang pertama itu nempelnya di umbi ujung bawah. Karena di ujung bawah itu memerlukan nutrisi yang sangat banyak, fokus untuk pembentukan umbi, maka harus kita ambil sebersih mungkin. Tapi kalau sudah usia 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, anakannya muncul seperti ini bisa dibiarkan teman-teman. Ya, bisa dibiarkan sampai panen. Ini bisa menjadi cadangan juga untuk nanti kita menanam lagi di lahan yang sama di sini. Ya, oleh karena itu ketika teman-teman menanam talas pratama, intinya anakan perdana usia 3 bulan 4 bulan ini wajib dibersihkan sebersih mungkin. Tetapi kalau sudah 5 bulan keluar lagi anakan, nah ini boleh dibiarkan sampai dilakukan pemanenan teman-teman. Nah, oke teman-teman, anakan talas ini salah satu tunas baru dari umbi yang nempel dari umbi talas, nempel dan keluar ke permukaan. Nah, saya bahas dulu anakan yang perdana. Jadi anakan yang perdana teman-teman, jadi anakan perdana ini kenapa anakan harus dibersihkan di usia 3 bulan atau 4 bulan? Karena tunas yang muncul dari umbi pangkal bawah ya, dari umbi pangkal bawah ini sangat berpengaruh sekali kepada tumbuhnya akar dan umbi talas tersebut. Makanya wajib dibersihkan semuanya meskipun besar atau kecil supaya pertumbuhan akar, pertumbuhan umbi ini berkembang. Berbeda dengan anakan yang kedua teman-teman. Anakan yang kedua adalah anakan yang muncul ketika sudah dibersihkan anakannya. Misalkan kita membersihkan anakan di usia 3 bulan, bersih semua dari gulma dari anakan, maka ketika usia 5 bulan atau 6 bulan seperti di kebun saya ini sudah ada anakan lagi banyak ya teman-teman. Tetapi yang kedua ini tidak sebahaya yang pertama. Anakan yang kedua ini bisa dijadikan cadangan untuk nanti kita menanam kembali talas di lahan ini. Artinya bisa dibiarkan sampai panen. Ataupun ini hanya sekedar cadangan saja supaya misalkan ada yang butuh, ada yang beli, bisa kita ambil dari sini. Jadi anakan kedua bisa diambil bertahap, bisa diambil sekebutuhan kita. Berbeda dengan tahap pertama, anakannya harus diambil semua, dibersihkan semua di usia 3 atau 4 bulan. Nah, itu. Jadi anakan yang kedua tidak terlalu berbahaya ke pertumbuhan umbi karena anakan kedua ini sudah, jadi dia munculnya dari pangkal atas. Nah, pangkal atas ini karena umbinya sudah membesar di bawah, di pangkal bawahnya udah berkembang, jadi di pangkal atas ketika ada anakan muncul ini tidak terlalu berbahaya. Ya, apalagi P2. Tetapi beda dengan pratama 1 teman-teman. Pratama 1 anakan yang pertama atau yang kedua ini harus dibersihkan semua. Ya, jadi kuncinya untuk pemeliharaan talas ini ketika kita menanam talas pratama 1, pengambilan anakan, kalau pratama 1
termin 1, termin 2 anakannya harus dibersihkan semua. Tetapi kalau Pratama 2 ini termin 1 anakannya harus dibersihkan, tetapi yang termin 2 anakan yang kedua ini bisa diambil sekebutuhan atau bisa diambil berangsur, bahkan tidak diambil pun sampai panen tidak apa-apa kalau Pratama 2. Kalau Pratama 1 harus dihabiskan karena berbeda teman-teman pertumbuhan anakan Pratama 1 dengan Pratama 2. Nanti ya saya akan kasih contoh videonya perbedaan anakan Pratama 1 dan Pratama 2. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, saya akan bedakan pertumbuhan anakan talas Pratama 1 dan Pratama 2. Ini ada pohon talas Pratama 2. Nah, bisa dilihat ini adakan Pratama 2 ini ya, dari pangkal pohon ke anakan ini ada jarak teman-teman. Ya, ada jarak. Nah, anakan ini anakan termin 2. Makanya ketika Pratama 2 ini dibiarkan anakannya sampai panen pun ini tidak terlalu bahaya. Jadi bisa dibiarkan karena jarak antara pohon ke anakan ini jauh, sehingga ketika umbi ya, ini kan sudah terbentuk umbi ya teman-teman ya. Di sini sudah ada umbi meskipun belum besar. Nah, jadi umbi ini tidak anakan ini tidak langsung nempel ke umbinya. Jadi anakannya aman dibiarkan karena anakan ini teman-teman kalau kita gali ini ada semacam akar ke sini teman-teman, akar kecil ya, akar kecil ke sini di bawah sehingga munculnya dari sini ya, anakannya dari sini. Nah, akar yang kecil nempel ke umbi ini kecil sekali teman-teman, dan ini tidak terlalu bahaya dan tidak terlalu nanti nempel di umbinya ini tidak akan luka atau tidak akan banyak luka ketika anakannya diambil. Berbeda dengan Pratama 1 teman-teman. Nah lihat, kalau Pratama 1 ya kebanyakan ini Pratama 1 teman-teman ya. Nah anakannya lihat ini nempel sekali teman-teman, antara pohon induk dengan anakan ini sangat nempel ya, sangat nempel. Jadi nempel sehingga ketika ini dibiarkan, jadi ketika ini dibiarkan besar, anakan Pratama 1 ketika dibiarkan besar ini akan mengambil permukaan umbi indukan, sehingga kebanyakan Pratama 1 ini ketika dibiarkan anakannya sampai panen itu umbi talas Pratama 1 bentuknya akan banyak bergelombang teman-teman. Jadi bekas anakannya ini akan sangat kelihatan ya, bekas anakan yang nempel di umbinya akan sangat kelihatan karena anakan talas Pratama 1 ini kebanyakan yang nempel seperti ini. Nah ini bahaya ketika dibiarkan sampai panen. Makanya perbedaan antara Pratama 1 dan Pratama 2 ini, ketika anakan pertama dan kedua, anakan Pratama 1 anakan Pratama 2 wajib dibersihkan ya, dibersihkan meskipun ini masih kecil teman-teman ya, dibersihkan. Kita cabut saja semuanya. Jadi karena anakan Pratama 1 ini sangat banyak sekali teman-teman, pertumbuhan anakannya sangat subur sekali. Nah jadi harus dibiarkan Pratama 1 ini harus dibiarkan tunggal seperti ini. Jadi harus dibiarkan tunggal supaya umbinya bisa mulus seperti Pratama 2. Nah teman-teman, bagaimana cara memanfaatkan atau supaya anakan talas ini bisa menjadi tambahan masukan untuk pembiayaan perawatan talas pertama. Yang saya lakukan khususnya untuk yang Pratama 1 ya. Jadi setiap hari Sabtu saya ambil ada 50 atau 100 pohon. Alhamdulillah ada pelanggan di pasar yang siap menjual anakannya. Jadi anakannya ini yang besar-besar ini didagangkan di pasar untuk dijadikan sayur teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu, jadi anakan talas ini tidak akan mubazir atau bisa dimanfaatkan menjadi uang. Nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman tidak bisa menjual setiap minggu, minimal teman-teman harus bisa menjualnya si anakan talas ini.
menjual ke siapapun yang membutuhkan. Tetapi kalau misalkan tidak bisa menjual, ya khususnya untuk Pratama 1, karena Pratama 1 ini harus diambil, jadi termin 1 harus dibersihkan, termin 2 harus dibersihkan, maka talas Pratama 1 ini ketika tidak bisa dimanfaatkan menjadi uang, nah ya harus bagaimana lagi? Ya kita harus bisa memanfaatkannya untuk pupuk. Jadi ketika saya mengambil anakan talas ini dan tidak bisa dijual, maka akan saya ambil semuanya yang besar, yang kecil, dan saya potong-potong kecil, saya simpan di permukaan indukannya supaya nanti busuk, mengering, dan menjadi kompos untuk talas Pratama ini. Tapi mudah-mudahan untuk teman-teman yang sedang menanam talas Pratama bisa memanfaatkan anakannya. Ya minimal teman-teman harus bisa mengembangkan kembali talas Pratama ini sebanyak penanaman awal. Misalkan teman-teman menanam 1000 pohon, usahakan termin kedua penanaman setelah panen itu harus 1000 lagi. Ya, ini untuk supaya kita tidak terlalu rugi kalau misalkan seperti halnya pada saat ini harga talas Pratama lagi anjlok, lagi murah. Nah, teman-teman jangan kaget. Usahakan jangan kapok, usahakan menanam lagi ya dengan skala minimal, maksimal sebanyak penanaman yang awal. Tapi jangan lebih teman-teman. Untuk saat ini saya sarankan yang ingin menanam talas Pratama ya jangan terlalu banyak, maksimal sebanyak penanaman yang sekarang sedang ditanam. Misalkan nanam 1000 berarti termin 2 harus 1000, jangan lebih dari 1000 ya, jangan lebih dari 1000. Kita menanam sambil melihat pergerakan pasar, pergerakan harga. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi yang saya sampaikan bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya sharing pengalaman saya selama membudidayakan talas Pratama. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan untuk teman-teman, rekan-rekan yang sedang menanam talas Pratama, apalagi yang sedang ada panen, harus sabar teman-teman, terus semangat meskipun harga talas saat ini lagi anjlok, tetapi kita harus tetap konsisten menanam talas Pratama karena saya yakin setiap komoditas yang ditanam oleh petani itu pasti akan laku teman-teman. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.